Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 9 dari kelas 9A sampai ke kelas 9D ya, kita sudah berada di semester genap, akan belajar matematika yang pertama yaitu bab 1, judulnya kekongruenan dan kesepagunan. Nah, sekarang saya akan mengenalkan dulu apa itu yang namanya kongruen dan namanya sebangun. Kongruen itu adalah bangun yang bentuknya itu sama, kemudian ukurannya sama. Sedangkan sebangun itu yaitu bangun yang bentuknya sama atau bangunnya sama tapi ukurannya berbeda. Contoh, lantai kelas atau ubin rumah ya, kalian udah tahu bahwa biasanya dia bentuknya sama dan ukurannya sama, maka dia disebut namanya kongruen. Sedangkan jika bangun yang bentuknya sama tapi ukurannya beda, contohnya figura sama foto. Foto bentuknya sama-sama persegi panjang, sedangkan figuranya juga persegi panjang tapi fotonya lebih kecil, figuranya lebih besar, itu namanya sebangun. Nah, sekarang kita akan mengenali dulu contoh, tentukan apakah bangun di bawah ini sebangun, kongruen atau tidak. Yang pertama, di sini ada gambar, ini namanya persegi panjang, yang satu besar dan yang satu kecil. Ukurannya berbeda atau tidak sama, maka ini disebut sebangun. Kemudian yang nomor 2, ini ada segitiga, dia bentuknya sama, ukurannya juga sama, maka dia disebut kongruen. Kemudian nomor 3, ada trapesium, yang satu besar, yang satu kecil, maka dia disebut sebangun karena ukurannya beda tapi bentuknya sama. Terus yang nomor 4, dia ada bangun yang satu segitiga siku-siku, yang satu persegi, maka dia tidak sebangun dan juga tidak kongruen. Oke, itu yang disebut contoh sebangun sama kongruen. Kesebangunan ini ada 2 syarat. 2 bangun dikatakan sebangun jika memenuhi 2 syarat, yaitu sudut-sudut yang bersesuaian adalah sama besar, yang kedua sisi-sisi yang bersesuaian adalah sebanding atau mempunyai perbandingan sama. 2 bangun datar yang pasti sebangun, yang tidak harus dibuktikan meskipun sudut-sudutnya atau sisi-sisinya, yaitu ada bangun persegi, ada segitiga sama sisi, sama bangun lingkaran ya. Selanjutnya ibu akan memberikan contoh. Tentukanlah dan buktikanlah 2 bangun di bawah ini adalah sebangun atau tidak. Kita lihat anak-anak, di sini ada persegi panjang A, B, C, D, yang satu P, Q, R, S. Kemudian ibu sudah mengisi, di sini panjangnya adalah 24, kemudian di sini lebarnya 9. Yang kecil panjangnya 8, kemudian lebarnya 3. Nah, cara membuktikan bahwa ini sebangun atau tidak, ibu menggunakan 2 syarat yang tadi. Yang pertama kita tulis sudut-sudut yang bersesuaian adalah sama besar. Apa itu artinya bersesuaian? Bersesuaian itu yang tempatnya sama. Contoh, kalau di sini sudut A tempatnya sama dengan P, berarti namanya bersesuaian dengan P. Kemudian yang B, dia tempatnya sama dengan Q, berarti bersesuaian dengan Q. Maka sudut A dia bersesuaian dengan P. Kebetulan di sini adalah persegi panjang, ini persegi panjang. Kita tahu bahwa dalam persegi panjang semua pojok pasti besarnya 90. Maka saya katakan sudut A sama dengan sudut P sama dengan 90. Maka yang A ini harus sama dengan P. Tapi kalau A boleh tidak sama dengan B. Kemudian kita cari lagi yang lain, ada 4 nih. Di sini ada sudut B, dia sama dengan sudut Q, berarti sebelah ini. Nah, itu juga sama, B 90, Q 90, berarti tandanya sama dengan. Terus sudut C sama dengan R. Dia juga 90 derajat karena dia adalah persegi panjang. Kemudian sudut D, dia sama dengan S. Itu juga 90 derajat. Jadi ternyata 4 sudutnya yang bersesuaian adalah sama besar.
Yang B, sisi yang bersesuaian adalah sebanding. Sisi yang mana? Kita lihat dulu anak-anak yang bersesuaian. AB, dia tempatnya atau sama atau bersesuaian dengan PQ. Ya. Maka Ibu menulis AB-nya 24, PQ-nya 8, kemudian 24 sama 8 Ibu kecilkan jadi 3/1. Terus lagi, ada sisi BC. BC itu bersesuaian sama dengan QR. Saya tuliskan 9, kemudian QR-nya 3. Saya kecilkan jadi 3/1. Terus ada lagi DC. DC berarti yang ini. DC bersesuaian dengan RS atau SR. Ini berarti DC-nya sama Nana, yaitu yang di sini 24, kemudian RS-nya juga sama dengan yang bawah berarti 8. Jadi 24/8 juga bisa dikecilkan 3/1. Kemudian AD, satu lagi AD, dia bersesuaian dengan PS. Nah, berarti AD bersesuaian dengan PS. Saya masukkan ini 9 berarti sama dengan ini, kemudian PS-nya 3. 9/3 juga 3/1. Nah, karena ini 3/1, 3/1, 3/1, 3/1 ini semua sama, maka dia sebanding atau mempunyai perbandingan sama. Nah, karena dua syarat yang A dan B terpenuhi semua, maka bangun ABCD itu kongruen dengan sebangun dengan PQRS. Ini saya coret nih anak-anak. Ini adalah sebangun ya dengan PQRS. Oke. Ada salah ketik. Kemudian selanjutnya kita akan menentukan panjang sisi pada bangun yang sebangun. Nah, ini ada sebuah bangun, yang sebangun, yang satu besar, yang satu kecil, kemudian ada sisi yang tidak ada. Yang harus kita cari di sini, kita lihat di sini ada tanda X, kemudian ini tanda Y. X dan Y itu nanti kita akan mencari pakai aturan kesebangunan. Nah, kesebangunan berarti menggunakan apa? Menggunakan perbandingan. Kita membandingkan yang besar sama yang kecil, tapi yang bersesuaian atau posisinya sama. Oke, langsung saja. Di sini ada ini 32, ini 20, sini X, kemudian sini Y, sini 5, kemudian 16. Jika kedua bangun adalah sebangun, tentukan berapa nilai X sama berapa nilai Y. Kita jawab dulu yang A, X. Saya akan menuliskan X itu adalah LM. Dilihat, LM posisinya sama dengan AD, maka LM sebanding sama AD. Kita ngambil bagian lain yang ada isi angkanya. Yang LM itu yang besar dulu, maka yang besar dulu disebut yaitu KL. KL itu sebandingan dengan DC. Nah, posisinya sama. Nah, kenapa kita harus menggunakan yang KL sama DC? Karena KL harus ada angkanya, kemudian pasangannya sini yaitu dengan DC juga harus ada angkanya. Nanti yang kosong hanya LM. Maka LM yang bawah akan saya ganti X. AD saya ganti dengan angka 5. Kemudian KL dengan angka 32. Kemudian DC dengan 16. Kalau ada seperti ini caranya yaitu perkalian silang. 32 dikali 5 dibagi 16. Kemudian 32 sama 16 bisa kita kecilkan. Dibagi 16 berarti 2, dibagi 16 1. Maka hasilnya jadi 2 dikali, ini artinya titik, 2,5 dibagi 1. Hasilnya berapa anak-anak? 10 cm. Kemudian yang B, kita mencari Y. Kita lihat di sini Y itu adalah AB. Nah, kita cari sekarang pasangannya dengan yang sebelah ini. Karena kita harus mencari dengan perbandingan. AB bersesuaian dengan NM atau per NM atau sebanding. Sama dengan kita cari dulu yang kecil dulu, karena yang kecil tadi yang di atas, yang udah ada angkanya yaitu CD. CD pasangannya sama dengan KL. Maka kita tulis AB saya ganti huruf Y, NM diganti angka 20,
CD-nya berarti 16, kemudian KL-nya adalah 32. Kalau sudah seperti ini, maka kita akan menyelesaikan dengan perkalian ya, perkalian silang bisa ya. Oke, saya taruh di sini. Jadi anak-anak, Y sama dengan 16 kali 20 dibagi 32. 16 sama 32 bisa kita kecilkan biar lebih cepat. Dibagi 16 ini 2, dibagi 16 1. Maka jadinya 1 kali 20 dibagi 2. Jadinya 20 bagi 2 sama dengan 10 cm. Jadi menggunakan perbandingan antara yang kecil dengan yang besar atau besar dan kecil untuk mencari panjang sisi pada bangun yang sebangun. Oke, selanjutnya saya kasih contoh lain. Di sini ada dua buah gambar yang sebangun anak-anak. Kita lihat, kemudian di sini kita mencari PQ. Mana PQ di sini ya? PQ, kemudian AC berarti di sini. Nah, kita akan mencari satu-satu. Seperti tadi caranya, yaitu kita lihat PQ dia pasangannya sama AB, maka saya nulis PQ per AB sama dengan, kita cari yang di sini ada angkanya siapa? QR di sini harus ada pasangannya. QR yaitu sama dengan BC. Kita harus pakai yang di sini ada angka, di sini sudah angka. Nah, sekarang kita masukkan aja AB-nya diganti 30, PQ-nya 12, kemudian BC-nya 36. Kemudian kita akan melakukan perkalian silang seperti tadi, 30 kali 12 dibagi 36. Tak tulis. Terus 12 sama 36 kita coret karena memang bisa dikecilkan. 12 dibagi 12 1, 36 bagi 12 3. 30 kali 1 dibagi 3. Jadi 30 bagi 3 ketemunya 10 cm. Oke. Yang B namanya mencari AC. Nah, kita lihat AC ya. AC di sini pasangannya dengan PR. Nah, di sini udah ada AC sama PR. Kemudian yang disebut yang besar dulu karena AC yang besar yang di atas. BC pasangannya namanya QR. Kita ganti angkanya. AC-nya enggak ada. PR-nya sama dengan 8. BC-nya 36. QR-nya 12. Kemudian kita melakukan perkalian silang kayak tadi. 8 kali 36 dibagi 12. Hasilnya kita coret. Ini dibagi 12 1, dibagi 12 3. 8 kali 3 hasilnya dibagi 1 sama dengan 24 cm. Jadi itu sama anak-anak, kita menggunakan selalu perbandingan benda besar sama kecil atau kecil sama besar. Oke, contoh yang berikutnya Ibu mempunyai, jika dua bangun di bawah ini adalah sebangun, hitunglah PQ sama CE. Kita lihat anak-anak, PQ-nya sebelah sini ya, CE sebelah ini. Di sini ada tandanya, hati-hati nih. Ini tandanya berarti Q nanti akan sama dengan E, kemudian yang R sama dengan C. Yang PQ dulu ya. PQ ini dekatan dengan ini nak, yang ada tanda silangnya. Berarti PQ itu sebanding dengan DE karena berdekatan dengan tanda silang. Kemudian ada lagi yaitu PR ada tanda 9. PR-nya berdekatan dengan yang ada tanda kayak angka 0. PR sebanding sama CD ya, yang berdekatan dengan 0. PQ dicari, kita kosongi, kemudian DE kita ambil, DE-nya angka 9, PR-nya sama dengan 39, kemudian yang satu CD ada 13. Perkalian seperti tadi, 39 kali 9 dibagi 13, 13 saya coret sama 39, dibagi 13 1, dibagi 13 3. Jadi 3 kali 9 dibagi 1 sama dengan 27. Terus yang satu CE, kamu lihat anak-anak. CE di sini dia garis yang ada angka 0 sama silang. Berarti kita pasangannya yang ada 0 sama silang, yaitu pasangannya sama QR. Kemudian CD yang berdekatan dengan angka 0 ya.
CD berdekat dengan angka 0, berarti pasangannya dengan PR yang berdekatan dengan angka 0. CE, kemudian QR-nya 18, CD-nya 13, PR-nya 39. Perkalian silang 18 kali 13 bagi 39. 13 saya coret sama 39, 13 bagi 1, 13 bagi 13 1, 39 dibagi 13 3. Jadi 18 kali 1 dibagi 3 sama dengan 6 cm. Oke anak-anak, jadi kita juga perlu jeli jika ada dua tanda ini, dia ini tidak sembarangan. Yang posisinya sama berarti ini ada tandanya sama, kemudian yang 0 juga 0, kemudian selalu menggunakan perbandingan. Mungkin cukup sekian dari Ibu untuk hari ini. Besok kita lanjut lagi untuk video selanjutnya. Semoga bisa kalian pahami dan bermanfaat ya. Selamat belajar, memahami, mengerjakan. Kemudian silakan bisa dicoba tugas-tugasnya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.